Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumid darain. Amin. Aqabatul awaiq fayahtaju ila qat'iha bi arba'ati umurin. Fayahtaju ila qat'iha bi arba'ati umurin. Pada hari ini kita akan membahas tentang aqabatul awaiq, penghalang atau tantangan kita ibadah kepada Allah. Penghalang dari beberapa penghalang, yaitu pertama dunia, yang kedua kejadian, yang ketiga syaitan, dan yang keempat nafsu. Dan pada hari ini kita akan bahas solusinya, bagaimana caranya kita mengalahkan penghalang-penghalang ini. Imam Ghazali mengatakan, fayahtaju ila qat'iha bi arba'ati umurin. Maka berhajat untuk memutuskan penghalang dari beberapa penghalang kita ibadah kepada Allah itu. Bi arba'ati umurin, dengan 4 perkara. Untuk mengalahkan penghalang dari beberapa penghalang ini, yaitu dunia, kejadian atau makhluk, terus syaitan dan nafsu ini, ada 4 solusi cara mengalahkannya. Yang pertama, at-tajarrudi anid dunia. Yang pertama adalah sunyi dari dunia ini. At-tajarrudi anid dunia, sunyi dari dunia, artinya kita tidak terlalu menginginkan dunia. Ini jalan satu-satunya, yaitu at-tajarrud anid dunia. Dan dunia masa sekarang ini ada 2 macam dunia. Pertama namanya dunia maya. Nah, ini paling bahaya, dunia maya. Yang kedua dunia nyata. Tapi yang banyak tertipu zaman-zaman sekarang ini adalah di dunia maya. Banyak orang susah karena lantaran tertipu di dunia maya. Banyak orang yang kehilangan uang sampai miliaran rupiah. Kita dapat informasi juga di dalam dunia maya itu, orang dapat merenggut uang orang, menipu orang 12 miliar rupiah. Ini bahayanya dunia maya.
Kalau diambil uangnya sampai miliaran, apakah orang itu senang atau susah? Dan di dunia maya ini banyak bentuk penghalang-penghalang kita beribadah kepada Allah. Sering Abah jelaskan tentang dunia maya ini. Bahaya. Lebih-lebih anak-anak kita yang masih muda, yang masih belum labil, yang masih belum stabil, maksud apa? Masih labil, belum stabil. Itu cepat kena dengan dunia maya. Jadi di dalam dunia maya ini bukan satu bentuk dunia di sana. Kalau kita perkirakan ada namanya dunia jin lah begitu. Ada dunia meong, ada dunia segala di dalam ini, di dalam dunia maya ini banyak bentuk-bentuk yang menyebabkan kita terhalang beribadah kepada Allah. Ada namanya di dunia maya itu, sering saya katakan, TikTok. Namanya kan, ada namanya WA, ada namanya Facebook, ada namanya YouTube. Ulah keluar bahasa kamu itu. Di dalam semua banyak para pemuda yang belum stabil, yang masih labil, terganggu jiwanya. Kita jelaskan ini. Cara menghalangi, cara menghindar dari penghalang-penghalang ini adalah at-tajarrud anid dunia. Kita harus sembunyi dari dunia ini, sunyi dari dunia. Oh Abah, saya manusia yang paling sunyi dari dunia. Saya tidak pernah melihat mall. Saya tidak pernah melihat pasar. Saya tidak pernah melihat semuanya. Saya di dalam rumah saja, Abah. Tapi HP tidak pernah berhenti di tangan saya. Sama dengan bohong itu. Itu namanya dunia maya. Nah ini Abah pernah jelaskan, mendetail Abah jelaskan kepada Ananda semua. Nah sekarang dunia nyata ini, bagaimana Abah saya harus sembunyi dari dunia nyata ini? Dunia nyata ini sudah jelas, yang nyata banyak hibur-hiburan. Banyak tidak hiburan di dunia ini? Ini juga mengganggu kita beribadah kepada Allah. Kalau kita ikut di dalam kehidupan dunia, hiruk pikuk dunia ini. Kalau kita lalai dengan hiruk pikuk dunia ini, sudah terganggulah ibadah kita kepada Allah. Satu contoh, misalnya ada konser. Nah ini, ada konser, penuh manusia di dalam konser itu. Terus mulainya asar, selesainya isya. Apakah kita kalau yang senang dengan itu, apakah bisa untuk sholat di dalam konser itu? Bisakah kita sholat? Bisakah kita baca Quran? Orang Ariel sedang nyanyi, terus kita baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Bisa? Baca Qul Allahu ahad, orang nyanyi rame. Bisanya bisa, tapi tidak konsentrasi. Nah, sehingga ulama, yaitu Imam Ghazali, mengajar kita solusi untuk mengalahkan
Yang namanya dunia itu dengan bagaimana? At-tajarrudi anid dunia, sunyi dari dunia. Bagaimana caranya? Apa? Zuhud. Tidak terlalu menginginkan dunia. Hiruk pikuk dunia tidak kita inginkan. Keindahan dunia tidak terlalu kita inginkan. Karena kalau kita inginkan dunia ini, keindahan dunia ini, sudah selesai kita. Misalnya sekarang kita tidak punya uang, kita hanya punya uang 1 juta. Terus hati kita berkeinginan untuk menginginkan mobil Mercedes misalnya. Itu yang dihayal-hayalkan terus, Mercedes. Sedangkan uangnya 1 juta. Susah enggak orang itu? Terus di dalam kehidupannya hanya dia pikirkan Mercedes. Bagaimana kalau saya naik Mercedes? Atau jangan Mercedes sudah, mobilnya Jazz sudah. Kalau Mercedes terlalu jauh, Jazz, dia punya uang 1 juta. Inginnya luar biasa punya mobil Jazz. Inginnya tidak. Nggak bisa apa-apa, hanya itu yang dipikirkan. Kemewahan mobil Jazz itu saya, kapan. Ini 1 juta bagaimana caranya? Terpaksa dia gantikan rumahnya. Dia jual, digantikan rumahnya ke bank. Minjam uang 200 juta. Uangnya hanya 1 juta, rumahnya hanya sekedar itu saja. Terus untuk membayar nggak ada. Dia dapat beli mobil itu. Kira-kira senang enggak di dalam mobil itu? Dan dia senang. Pasti dia susah. Apa yang menyebabkan dia susah? Bilang waktu dipanggil oleh bank, ditelepon bank, saudara silakan mengeluarkan uang sudah berutang, tiap bulan mengeluarkan 4 juta, sedangkan kemampuannya 1 juta. Kira-kira khusyuk enggak dia sholat? Khusyuk enggak dia wirid? Khusyuk dia makan? Tidak ada tempatnya senang. Kenapa? Karena dia merebut dunia itu. Bagaimana apa? Kalau kita punya uang 2 miliar, kita beli Mercedes, tidak apa-apa. Saya punya uang 100 miliar apa? Boleh enggak saya beli rumah mewah apa? Boleh. Apakah itu termasuk dunia? Tidak. Kenapa? Karena kita mampu membelinya. Tidak menyusahkan hati kita. Bisa enggak abang saya beli Avanza, saya punya uang 200 miliar? Oh boleh, bisa. Karena tidak menyusahkan diri kita. Dan itu alat untuk ibadah kepada Allah. Tidak termasuk dunia, akhirat larinya. Tapi yang abang maksud, kita punya uang 1 juta, keinginan kita Honda Harley. Orang harganya 100 juta atau 200 juta, kita punya 1 juta. Ini yang akan menyebabkan kita terjerumus ke dunia itu sendiri. Nah sehingga Imam Ghazali mengatakan cara solusinya adalah at-tajarrudi anidun, sunyi dari dunia. Jangan inginkan. Zuhud kita, hindarkan dunia itu. Jangan inginkan. Misalnya hati-hati kita ingin bila milik mali petiket rasa seperti ini. Jangan. Kalau kita tidak mampu, jangan. Kalau pekerjaan kita sekedar asuh batu, ingin kita punya rumah seperti istana, itu namanya kepala kebalik. Hati-hati. Makanya kita ngaji sekarang supaya penghalang ini tidak mengganggu kita. Bagaimana caranya?
cara satu-satunya adalah zuhud. Tinggalkan dunia ini. Tinggalkan dunia ini. Maksudnya bukannya tinggalkan dunia terus kita pacul tanah terus tanam sendiri. Bukan. Jangan kita inginkan hiruk pikuk dunia ini, keindahan dunia ini. Jangan kita ambil. Kita lihat kemampuan kita. Kalau memang terong kemampuan kita makan terong, kita makan. Misalnya kita tidak punya uang 100.000, jangan inginkan kepala kambing. Susah sih, tidak ada, harganya 200, sedangkan uang kita 100. Berutang kita. Terus 30 kali kita berutang 100, berapa jadinya? Kepala kambing saja kita makan. Kepala kambing kita makan. Ini dunia larinya itu. Akhirnya penuh hutang, ditagih orang, pusing kita. Sehingga zuhud jangan tinggalkan. Kalau lakar-lakar, kalau akan menjadikan kita bingung, tinggalkan dunia ini. Boleh kita bercita-cita, bah? Boleh. Tapi jangan menyusahkan diri kita. Boleh bercita-cita jadi menteri apa? Boleh. Boleh bercita-cita saya jadi presiden apa? Boleh. Tidak ada yang larang, boleh. Tapi jangan dengan dunia ini membuat kita menjadi bingung, maksudnya. Jangan dunia ini, keindahan dunia ini membuat kita terganggu ibadah kita. Dengan keinginan dengan dunia yang seperti tadi, kemampuan kita 1 juta, kita ingin membeli mobil mewah. Akhirnya kita berutang di tempat lain, di bank, dan dipanggil-panggil dan dicari bank. Akhirnya sholatnya yang terganggu. Baru Allahu Akbar, datang ke sini, tok, mulai sedikit naik. Bahaya yang namanya orang berutang itu. Ya Allah, ngeri orang berutang itu. Kalau datang orang tempat kita berutang itu, dari mana rasa takut itu ada? Allahu Akbar, rontok lagi lemah lindur datang, gempet pada diri kita yang datang. Alhamdulillah, lebih alhamdulillah kebaca. Si takut lalu kita ditagih orang yang tempat kita berutang. Nah saya tanya, terganggu tidak ibadah kita? Terus kita berpikir lagi, berapa? Di mana saya cari uang? Datang waktu zuhur, hei Allah, maka apa yang pikiran mana itu soal-soal itu? Wah, sudah berjuang si betul, ngerti Allah Ta'ala ini. Niat cara lalu kena menemani. Ngerti kan Allah Ta'ala ini? Memang Allah Maha Alim. Tapi bukan itu alasan kita tidak sholat. Akan lu dengar, banyak yang saya dengar batu-batu akan inilah dunia sedang mancul ketat apa sholat zuhur. Oh tidak betul sholat itu kita pening ketat Allah Ta'ala itu pening kami lalu ini ketat Allah Ta'ala. Bukan itu alasannya, ketahuinya Allah Ta'ala dalam hal itu. Segera buang dunia itu, sholat kita. Boleh nambah, sholat dulu. Menu bukan alasan. Kami sudah, kami berdua doang. Ngerti Allah Ta'ala ketahuan dan nafsu dah. Udah lepas, udah. Dunia ini kita buang dunia ini. Nah ini caranya at-tajarrudi anidun, tinggalkan dunia ini, zuhud dari dunia. Sekarang kalau kita punya uang 100.000 lalu belanja di mall, beli takol mewah,
Bagaimana itu? Termasuk dunia enggak? Jangan. Keping harus satu sini mulai metanya. Di narak sedetik, mau satu sini. Baru yang beli pencok keping satu. Oh, satu sini anak. Nih lagi belanja. Peken rompengan dia belanja. Satu sini keping, mau kedua. Tako wi aji 1 juta, mau beli aji 50.000, mau udah 2 tako. Nah, keadaan kita begitu. Nah ini, jadi alhamdulillah Imam Ghazali menjelaskan kepada kita cara untuk melawan penghalang pertama, yaitu apa? Dunia, yaitu dengan cara apa? At-tajarrudi anid dunia. Sunyi dari dunia, tinggalkan dunia ini. Maksudnya jangan inginkan keindahan dunia ini, karena tidak ada artinya keindahan dunia ini. Kita punya emas bergudang-gudang, kita punya emas bergunung-gunung, kapal beribu-ribu, tapi kita mati. Bagaimana? Ayo, siapa yang berani? Dikasih kapal 5, dikasih hotel 10, dikasih mobil 30, tapi jadi gantinya adalah kepala terpotong. Bagaimana? Mau enggak? Atau mata 2 matanya dicukil, bagaimana? Mau? Kan tidak ada artinya kita punya mobil mewah tapi kita mati. Ada enggak artinya? Tidak ada artinya. Bagaimanapun kaya kita di dunia ini, bagaimanapun kita terhormatnya kita di dunia ini, bagaimanapun wibawa kita di dunia ini, tapi kita mati, apa coba? Ada enggak maknanya itu? Tidak ada. Makanya janganlah kita cari hal-hal dunia, jangan kita kejar dunia ini, kejarlah keindahan hakiki, yaitu ibadah kepada Allah. Ini yang pertama, solusi untuk menghindarkan kita dari penghalang ibadah kepada Allah.